Indonesia adalah negeri yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Tanah airku Indonesia, tempatku dilahirkan, tumbuh dan berkembang. Sayangnya, Indonesia masih mengalami kesenjangan yang signifikan dalam berbagai bidang. Salah satunya, kesenjangan kesehatan. Kesenjangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih terjadi di antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Keluarga harus membawa Reski pulang. Peristiwa meninggalnya seorang bocah usai ditolak oleh Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Merauke berbuntut panjang. Keluarga korban kembali mendatangi rumah sakit. Misi, sus, ini anak saya sus. Ya, masuk ya, duduk ya, kami situ. Ya ampun. Sus, tolongin anak saya. Hei, balik ya sini ya. Tunggu dokternya ya. Sus, tunggu. Nah, saya kok boleh ditangani juga ya? Sabar ya, tunggu dulu. Masalahnya nafas saya ini makin sesak. Tunggu dokternya. Aduh, gimana sih? Sabar. Ini dokter, pasien di mana dokter? Silakan. Silakan dok. Misi bu. Bu, gimana bu? Anak kita lagi sesak bu. Riko. Dokter, tolongin anak saya makin sesak, dokter. Dok, anak saya dok. Kamu ini gimana sih? Tadi kan saya bilang tolongin anak saya dulu. Anak saya ini makin sesak. Kalau anak saya gimana mana nanti kamu yang tanggung jawab ya? Sabar ibu, kita kan nggak tahu kalau sampai kayak gini. Iya, kalau ini sampai kena nafas, saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu yang harus tanggung jawab. Dok, gimana nih dok? Dok, tolongin anak saya dong. Riko sadar Riko. Dok, anak saya kenapa dok? Dokter, anak saya kenapa? Maaf ya ibu, nyawa anaknya sudah tidak mendapatkan tolong ibu. Riko bangun Riko. Tapi anak saya sudah meninggal Sus. Saya tidak mau tahu, saya ingin untuk karena anak saya ini meninggal. Kamu, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya mau ketemu dengan atasan kamu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab dengan kematian anak saya ini. Ibu, maaf ya ibu, sebelumnya sabar semuanya minta maaf. Ini ada semuanya bisa kita bicarakan dengan baik-baik ya ibu. Nanti akan kita. Tapi anak saya udah ada dong. Ya nanti kita konfirmasi ke atasan kita ya bu. Pokoknya saya mau ketemu dengan atasan kalian. Keluarga pasien langsung menuju ke ruangan untuk bertemu dengan kepala rumah sakit dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Ibu, bapak ada apa? Jadi gini bu, anak saya meninggal gara-gara susternya, dokternya itu tidak merawat anak saya bu. Padahal kami dulu yang datang bu, tapi yang malah orang lain dirawat bu. Jadi anak saya ini meninggal. Oke baik, bapak dan ibu tenang dulu. Kita selesaikan baik-baik dengan kepala dingin, jangan emosi, jangan terbawa suasana dulu, sabar dulu. Saya akan panggil nurse-nya dulu ya. Ya panggil. Nurse. Ya ibu. Ini gimana? Maaf ibu, sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan dalam penanganannya ibu. Bapak. Oke baik, saya mohon maaf juga sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak sekalian.
Kedepannya saya akan memberi pelajaran kepada pihak yang bersangkutan. Baiklah, terserahlah Ibu. Saya juga ingin berpesan pada rumah sakit ini, jangan menilai orang dari covernya. Iya Bu, mentang-mentang kami miskin Bu, tidak bolehlah dilama-lamain Bu. Oke, baik, saya mohon maaf lagi ya. Semoga anak ibu damai dan ibu dan bapak diberi kesabaran dan ketabahan dan bisa menerima keadaan ini dengan lapang dada. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kesalahan dari pelayanan rumah sakit kami. Kedepannya kami akan memperbaiki pelayanan rumah sakit kami agar tidak terjadi kerugian dan hal yang sama. Baiklah, bisa kami maafkan, tapi kami tidak bisa biarkan seperti ini. Kami ingin menuntut rumah sakit ini karena kelalaian kalian ini. Terutama pada dia. Nah, bisa kita lihat pada kasus tersebut terjadinya kesenjangan antara tenaga kesehatan dan masyarakat yang dimana perawat tersebut memandang atau menilai pasien hanya dengan cara berpakaiannya. Nah, masih banyak juga ditemukan kasus-kasus di Indonesia ini tentang kesenjangan antara tenaga kesehatan dan pasiennya. Tidak sedikit pula yang membawa kasus ini ke pidana karena masyarakat menganggap ini merupakan kasus yang serius dan melanggar kode etik kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari ketidakadilan ataupun ketimpangan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit seperti video sebelumnya. Yang pertama adalah menurunnya keinginan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang ada dikarenakan adanya ketidakadilan ataupun ketimpangan pelayanan kesehatan. Hal ini mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua itu adanya ketimpangan atau ketidakadilan dari pelayanan kesehatan masyarakat ini bisa menimbulkan perilaku yang beresiko pada individu-individu yang berkaitan. Misalnya adalah perkelahian yang berujung pada kekerasan dan akhirnya akan masuk ke ranah hukum. Nah, selain itu, dampak ketidakadilan pelayanan kesehatan di masyarakat yaitu membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sehingga membuat masyarakat lebih banyak untuk berobat ke luar negeri daripada di dalam negeri. Nah, di sini kami akan memberikan solusi untuk ketidakadilan dan buruknya pelayanan kesehatan. Nah, untuk solusinya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu solusi untuk rumah sakit itu sendiri, dan yang kedua solusi untuk nakes atau tenaga medis tersebut. Solusi untuk rumah sakit yang pertama mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan, yang kedua meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan, yang ketiga dapat menghimbau para tenaga kesehatan untuk mengedepankan etika profesinya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien, dan yang keempat meningkatkan pengawasan kinerja pelayanan kesehatan. Solusi bagi tenaga medis atau nakes itu sendiri, yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan pasien yang satu dengan pasien yang lainnya, karena itu bertentangan dengan sumpah nurse yang sudah kita ucapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi dalam menunjang pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap profesional, yang dimana kita mengedepankan etika profesi yang sudah kita ketahui sebelum kita menjadi nurse.